Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan persahabatan antara Real Madrid versus FC Barcelona yang berakhir untuk kemenangan FC Barcelona dengan skor 1-0. Gol satu-satunya dicetak oleh Rafinha, salah satu pemain baru mereka memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Eder Militao yang coba untuk melakukan passing di area pertahanan tersendiri, tapi justru terarah kepada Rafinha yang bisa melepaskan tendangan yang keras dan menjebol gawang dari Courtois. Memang ini hanyalah sebuah pertandingan persahabatan kan teman-teman, tapi kita bisa melihat jelas bahwa para pemain dari kedua tim tidak ingin kalah. Mereka bermain keras di pertandingan ini. Ada cukup banyak pelanggaran yang terjadi dan ada beberapa pemain yang mendapatkan kartu kuning. Jadi terlihat jelas bahwa para pemain ingin menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Apalagi ini bermain di venue netral di Amerika Serikat dan mereka ingin menunjukkan kepada fans masing-masing yang berada di Amerika Serikat bahwa mereka adalah yang terbaik. Tapi ya memang cuma akan ada satu pemenang, dan pemenang tersebut adalah FC Barcelona. Menarik sekali, jika kalian menonton pertandingan ini, maka kalian akan melihat ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh masing-masing pelatih. Nah, untuk itu, saya perlu dulu memberikan informasi kepada teman-teman tentang lineup dari kedua tim, agar saya bisa menjelaskan nanti eksperimen seperti apa sih yang dilakukan oleh masing-masing pelatih. Nah, dari Real Madrid dulu ya teman-teman ya, penjaga gawang sudah pasti nih Courtois, dan Courtois tidak diganti sama sekali sepanjang jalannya pertandingan. Beda dengan Barcelona kan, Ter Stegen sempat digantikan juga ya, tapi kita lihat di sini Courtois bermain full dan Courtois melakukan cukup banyak save hingga pertandingan berakhir, karena kita tahu Dembele juga mendapatkan cukup banyak peluang di babak kedua. Kessie juga mendapatkan satu peluang ya dan memberikan satu umpan kunci. Tapi ya kita melihat secara keseluruhan memang pertahanan dari Real Madrid ini belum rapi karena cukup banyak kesalahan juga yang dilakukan oleh para pemain di lini pertahanan. Kemudian setelah Courtois, di depannya ada Vázquez bermain di posisi fullback sebelah kanan karena Carvajal cedera pada saat latihan, jadi dia tidak bisa turun di pertandingan ini. Ada Eder Militao, kemudian Alaba, dan ini yang menarik, Rudiger dimainkan di posisi fullback sebelah kiri. Kita tahu ini bukan posisi natural dari Rudiger, tapi Ancelotti menaruh dia di sana karena sepertinya juga ingin mengawal pergerakan dari Rafinha. And di depannya lagi adalah Valverde, Tchouaméni, salah satu pemain baru, dan juga Camavinga. Rudiger juga pemain baru ya di Real Madrid. Di depan Rodrigo. Eden Hazard ini juga menarik. Dia diturunkan sebagai striker palsu, ya, menempati posisi nomor 9 atau striker. Tapi ini striker palsu lah ya, peran dia sebagai striker palsu. Dan of course the one and only Vinicius Junior di sebelah kiri. Dari FC Barcelona, kita mulai juga dari penjaga gawang Andre Ter Stegen yang sempat juga digantikan di babak kedua. Dan kemudian kita melihat di depannya Ter Stegen ada Jordi Alba, ada Eric Garcia, Christensen, salah satu pemain baru ya di FC Barcelona. Araujo bermain di posisi sebelah kanan sebagai fullback kanan. Dia coba untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan dari Vinicius. Di depannya, ini dia dua pemain muda teman-teman, Pedri dan juga Gavi. Luar biasa disiplin mereka untuk membantu serangan dan cepat recover ke lini tengah untuk terus melakukan pressing agar para pemain Madrid ini tidak bisa berkembang dalam urusan mereka membangun serangan secara kreatif. Busquets, ya ini dia the old crack ya, semakin tua semakin matang, dia terlihat juga cukup tenang, dan ketika diperlukan dia juga bisa bermain agresif. Dia melakukan satu pelanggaran juga kepada Luka Modric yang cukup berbahaya itu. Dan di depannya Rafinha, juga pemain baru lainnya di FC Barcelona, Lewandowski. Kita semua menunggu gol dari Lewandowski ya, dia masih belum bisa mencetak gol karena ini juga kita tahu adalah pertandingan pertama dari Lewandowski. Tentu nanti saya pikir dia akan bisa mulai banyak mencetak gol. Ya, dia juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dan di sebelah kiri salah satu pemain muda lainnya, Ansu Fati. Oke, dari jalannya pertandingan terlihat jelas Barcelona lebih dominan. Seperti biasa, Xavi memakai taktik menyerang, mengandalkan yang pertama pressing, yang kedua passing. Pressing ini untuk apa? Pressing ini untuk terus menekan para pemain Madrid agar mereka hanya bermain di area pertahanan mereka sendiri, agar mereka tidak bisa keluar atau tidak bisa melewati garis tengah. Maka itu kita juga bisa mencermati bagaimana sulitnya para pemain Madrid itu keluar dari pressing yang diberikan oleh para pemain Barcelona. Bahkan seperti Christensen pun perlu melakukan high pressing
Jadi ini Barca ini melakukan pressing cukup tinggi. Nah, itu yang menyulitkan para pemain Madrid juga untuk keluar ya dan bermain terbuka. Bahkan Vinicius Junior, Rodrigo juga sesekali memang perlu memanfaatkan skill individu mereka, tapi itu juga tidak efektif. Dan bagaimana dengan Madrid? Mau tidak mau mereka perlu bertahan. Mereka hanya mengandalkan counter. Tapi ketika mereka tidak punya pemain-pemain andalan mereka di lini tengah, ya, jadi pertandingan ini membuktikan teman-teman betapa ketergantungan dari Real Madrid kepada 3 pemain di tengah. Trio MCK kan, Modric, Casemiro dan juga Kroos. Ketika 3 pemain ini tidak bermain, ya kita tidak melihat ada pemain di lini tengah yang bisa mengorganisir permainan. Ya, jadi tampak jelas bahwa mereka sulit untuk berkembang, mereka sulit untuk bermain kreatif, mereka sulit untuk bisa membagi bola karena nggak ada pemain yang bisa lama menguasai bola dan juga membagi bola ya, mendistribusi bola. Tapi jika ada Modric ataupun ada Kroos, ya ini 2 pemain yang akan bertanggung jawab untuk suplai bola, dan Casemiro sebagai pemain yang sesekali akan terlibat dalam proses serangan. Tapi tanpa 3 pemain ini, terlihat betapa sulitnya Real Madrid membangun serangan. And of course, the one and only, kembaran saya, Wakaji Benzema yang tidak bisa bermain ya di pertandingan ini karena dianggap belum 100% fit. Tanpa Benzema juga kita melihat tidak ada target man di depan yang bisa mengancam pertahanan dari Barcelona atau juga penjaga gawang mereka Ter Stegen. Hazard yang dipasang sebagai striker palsu justru lebih sering turun menjemput bola dan tidak bisa cepat melakukan pergerakan ke lini pertahanan dari Barca atau juga untuk mendapatkan ruang terbuka di lini pertahanan Barca atau juga di kotak penalti pertahanan Barca agar dia mendapatkan peluang. Jadi kesulitan Madrid di babak pertama ini adalah dalam urusan membangun serangan. Bagaimana dengan Barcelona? Ya, permainannya rapi di babak pertama. Memang mereka terus-menerus menyerang ke lini pertahanan Madrid, tapi tidak mudah juga bagi mereka untuk menciptakan peluang yang berbahaya, teman-teman. Yang saya hitung peluang yang berbahaya dari Barcelona di babak pertama itu hanya 2. Pertama dari Lewandowski yang di-save oleh Courtois, dan kedua yaitu dia, gol dari Rafinha. Tapi gol dari Rafinha ini juga kan seperti yang tadi saya katakan, memanfaatkan kesalahan dari Militao. Yang pernah juga saya jelaskan dalam salah satu konten dari Real Madrid, bahwa Militao ini memang pemain yang tangguh, pemain yang kuat. Tapi kadang-kadang dia bisa error juga. Ya, ini 11-12 juga dengan Harry Maguire nih di Manchester United. Tapi bedanya Harry Maguire lebih sering melakukan kesalahan, dan terlihat kan ketika dia coba untuk keluar dari tekanan para pemain Barcelona, justru dia mencoba memberikan passing di area pertahanan sendiri yang justru tidak akurat. Dan itu bisa diterima oleh Rafinha, dan Rafinha bisa melakukan finishing yang bagus. Tapi selain finishing yang bagus itu, teman-teman, yang saya melihat bahwa kesulitan bagi Rafinha di pertandingan ini adalah untuk memberikan umpan kunci, apalagi assist. Artinya sulit bagi dia untuk memberikan crossing-crossing yang akurat. Karena pengawalan dari Rudiger ini cukup bagus. Ada satu aja tuh dia memberikan crossing yang akurat kepada Aubameyang di babak kedua, tapi Oba juga sudah berada di posisi offside. Jadi setelah unggul 1-0, Barca juga tidak menurunkan tempo permainan mereka. Mereka masih bermain kencang, mereka masih coba untuk menyerang ke lini pertahanan dari Madrid. Jadi ya di sini terlihat bahwa Madrid ini tidak punya kedalaman skuad. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini tidak bisa memberikan tekanan kepada para pemain Barca. Ada satu peluang ya dari Valverde, tendangan dia keras terkena tiang gawang. Selain itu gak ada lagi peluang dari Madrid. Memang mereka melakukan pergerakan menuju area pertahanan dari Barca, tapi sulit banget untuk menciptakan peluang dan sulit juga untuk mengirimkan crossing yang akurat. Memasuki babak kedua, ada cukup banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua pelatih, seperti Barca memainkan Kessie, Sergi Roberto, kemudian Dembele juga masuk, Depay juga masuk dari Real Madrid. Kita tahu Toni Kroos, Casemiro, dan juga Modric masuk. Masuknya beberapa pemain baru di babak kedua ini mengubah permainan dari kedua tim, teman-teman. Dari Barcelona justru mereka semakin galak. Tapi dari Real Madrid terlihat dengan masuknya trio MCK, ya mereka coba untuk memperlambat tempo permainan, mereka coba untuk menguasai bola lebih lama dan perlahan-lahan menyerang ke lini pertahanan dari Barcelona. Tapi Real Madrid lagi-lagi tidak efektif dalam menyusun serangan. Dan sempat juga Mariano Diaz masuk, tapi dia juga tidak mendapatkan umpan yang akurat dan juga tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi memang kelihatan bahwa meskipun trio MCK sudah masuk, tapi Real Madrid kehilangan sosok Karim Benzema. Dan bagaimana dari Barcelona? Justru Barcelona lebih galak lagi di babak kedua, seperti yang tadi saya katakan, karena mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi di babak kedua. Apalagi sampai menit terakhir mereka masih mendapatkan peluang dari Dembele dan juga dari Dest.
Dembele mendapatkan 2 peluang, Kessie mendapatkan 1 peluang, Dest juga mendapatkan 1 peluang. Nah, jadi jika bukan karena Courtois, ya bisa saja Real Madrid kalah dengan skor yang telak di pertandingan persahabatan ini. Ya kita sama-sama tahulah bahwa Courtois adalah pemain pilar kan di Real Madrid. Jika bukan karena Courtois juga, saya gak yakin Real Madrid bisa menjadi juara dari Liga Champions musim lalu atau juga La Liga. So he's a very important player. Tapi dari Barca kan ada penjaga gawang mereka yang lain masuk juga ya. Tetap saja kan nggak kebobolan ya karena juga lini pertahanan mereka bermain baik. Ya artinya koordinasinya rapi. Dan satu hal yang menarik bagi saya bahwa Xavi menempatkan Frenkie de Jong sebagai center back di babak kedua ini ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Nah kita juga kan masih menunggu apakah de Jong akan pindah atau tidak ke MU. Tapi ya sekarang terlihat bahwa De Jong ini nyaman bermain di FC Barcelona. Ya kita tunggu saja nanti kelanjutan saga ya dari De Jong untuk pindah ke MU. Karena memang sejauh ini yang saya ikutin perkembangan beritanya bahwa manajemen MU masih terus berupaya agar bisa mendapatkan De Jong, dan juga ada rumor terbaru bahwa Chelsea juga ikut terlibat untuk mendapatkan De Jong. Jadi menarik nih sosok De Jong ini dan dia bermain all out di pertandingan ini. Dan saya melihat juga kesulitan lainnya dari Real Madrid adalah koordinasi di lini pertahanan. Ya, ketika juga Nacho masuk terlihat dia beberapa kali kesulitan untuk mengawal pergerakan dari Oba atau juga dari Dembele. Ya, overall memang ini penampilan 5 bintang ya dari FC Barcelona. Meskipun ini adalah pertandingan persahabatan, seperti yang tadi saya katakan, para pemain dari kedua tim super serius. Tapi memang Barcelona terlihat lebih rapi permainannya. Ya memang hasil akhir ini bukan patokan bagi kedua tim, tapi kita bisa melihat dari cara bermain dan juga kedalaman skuad. Ya sementara ini FC Barcelona unggul. Kita tunggu nanti apakah Real Madrid akan membeli pemain baru atau tidak, atau mungkin nanti mereka akan coba untuk mengorbitkan pemain-pemain muda dari akademi mereka. Ya, kita tunggu juga nanti kelanjutan pertandingan persahabatan dari kedua tim ini, yang jika saya nonton akan saya memberikan reviewnya teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.